Assalamualaikum kepada seluruh penduduk dunia. Segala puji hanya bagi Allah, Maha Mulia Allah, Maha Benar Allah. Keselamatan untuk seluruh Nabi dan Rasul yang pernah Allah utus ke dunia. Salam kesejahteraan, salam keberkahan, salam kesehatan untuk kita semua. Kembali saya berbicara di video kali ini untuk melanjutkan pembicaraan saya di video-video yang sebelumnya untuk menyampaikan berita dan perintah dari Allah di akhir zaman. Pada kali ini saya akan berbicara tentang bencana wajib terjadi. Kalau kita bertanya kepada seluruh umat manusia, wahai manusia, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Jawabannya pastilah Tuhan. Dan kalau kita bertanya lagi, wahai manusia di bumi, siapakah yang telah menghidupkan kalian? Dan di bumi siapakah kalian hidup? Jawabannya pastilah Tuhan. Wahai manusia, siapakah yang menciptakan sumber hidup dan kehidupan kalian? Jawabannya pastilah Tuhan. Wahai manusia, untuk apakah Tuhan menciptakan kalian? Jawabannya pastilah sebagai hamba Tuhan. Sudahkah kita manusia itu berbuat sesuai dengan kapasitas kita sebagai hamba Tuhan? Mari kita jawab sama-sama dengan keadaan kita sekarang ini. Ketika Tuhan berkata kepada para malaikatnya, aku akan menjadikan di muka bumi itu khalifah atau wakil yang disebut dengan manusia. Khalifah atau wakil adalah petugas-petugas Tuhan yang diserahi untuk mengerjakan segala sesuatu yang berasal dari Tuhan sebagai si pemberi tugas. Petugas-petugas atau wakil Tuhan inilah yang kemudian disebut sebagai manusia di muka bumi. Maksud dan tujuan Tuhan menjadikan manusia sebagai wakil atau petugasnya di muka bumi ini adalah untuk mengatur, menjaga, serta memelihara bumi tersebut dari berbagai macam kerusakan. Wakil atau petugas Tuhan tersebut dibekali dengan kitab-kitab aturan atau kitab-kitab hukum yang menjadi petunjuk dan pedoman bagi wakil atau petugas-petugas Tuhan di dalam mengatur, menjaga, dan memelihara bumi. Maka sudah selayaknya lah dan sewajibnya bagi manusia untuk mematuhi aturan-aturan kitab dan hukum tersebut tanpa terkecuali. Di antara petugas-petugas atau wakil-wakil Tuhan tersebut, ada petugas-petugas atau wakil-wakil yang Tuhan pilih sebagai penguasa dan pemimpin-pemimpin bumi, yang mana penguasa-penguasa atau pemimpin-pemimpin itu juga sudah selayaknya dan sewajibnya seharusnya menjalankan aturan dan hukum yang sudah Tuhan turunkan sebagai pedoman mengatur, menjaga, dan memelihara bumi. Inilah maksud Tuhan menjadikan manusia dan kapasitasnya sebagai hamba dan wakil Tuhan di bumi. Terlebih-lebih lagi,
penguasa-penguasa yang Tuhan pilih. Inilah yang seharusnya menjadi pelaksana utama perintah-perintah Tuhan, pelaksana utama aturan-aturan dan hukum Tuhan. Perintah dan aturan serta hukum Tuhan itulah yang akan membawa manusia dan penguasanya selamat dunia dan akhirat dan terhindar dari murka Tuhan. Lalu bagaimana dengan keadaan manusia sekarang? Masihkah mereka berpegang teguh sebagai wakil atau petugas atau hamba Tuhan? Kenyataan yang kita hadapi sekarang, kenapa dalam video ini saya beri judul bencana wajib terjadi. Seiring dengan pembangkangan Yahudi dan penguasaan global mereka terhadap bumi, maka sejak saat itu aturan-aturan hukum-hukum Tuhan tidak lagi diindahkan. Mereka rubah sistem dunia dengan sistem yang sesuai dengan kepentingan dan keuntungan mereka. Demi mewujudkan keinginan mereka, mereka bantai dan bunuh manusia-manusia yang mereka anggap sebagai penghalang. Sampai-sampai para nabi dan rasul terdahulu pun mereka bunuh juga. Sistem yang mereka buat seolah-olah Tuhan menjadi urusan pribadi tiap-tiap manusia. Dan mereka rubah-rubah juga kitab suci agar hal itu seperti benar di mata manusia yang lain. Sistem yang mereka buat mengesampingkan bahwa Tuhanlah pencipta, pemelihara, penjaga, dan pengatur alam semesta, termasuk bumi, atau lebih detailnya, mereka kesampingkan Allah sebagai pemilik dari segala sesuatu yang ada di alam semesta. Ketika aturan-aturan dan hukum Tuhan itu dikesampingkan dan dibelakangi, maka hal inilah yang disebut sebagai pengingkaran. Dan yang lebih mengerikan lagi, pengingkaran itu mereka buat secara global di permukaan bumi. Dosa besar pengingkaran dari tujuan penciptaan manusia yang merupakan janji awal penciptaan ini yang akan mendatangkan azab dan murka Allah berupa bencana-bencana di akhir zaman ini. Inilah kondisi dan keadaan manusia saat ini di muka bumi. Terima ataupun tidak terima, kita pun bagian dari penguasaan global Yahudi, dan kita pun bagian dari suku bangsa yang menerapkan sedikit banyak dari kebijakan-kebijakan atau sistem-sistem yang membelakangi aturan-aturan Tuhan tersebut. Apabila kita tetap mempertahankan keadaan ini, tetap dalam kondisi yang membelakangi aturan-aturan Tuhan seperti ini, maka sesungguhnya kita pun menjadi bagian yang wajib mendapat bencana. Inilah peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhir zaman. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi pemikiran kita, bisa menjadi mawas diri kita agar kita tidak menjadi bagian yang akan mendapat bencana yang datang dari Allah. Mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan ini membawa kita bertobat sebelum Allah menetapkan hukumannya atas pengingkaran yang dilakukan oleh Yahudi ini. Kiranya cukup sekian apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi renungan untuk kita semua. Akhir kata, segala puji hanya bagi Allah. Maha mulia Allah, maha besar Allah, maha benar Allah. Shalawat dan salam untuk seluruh nabi dan rasul yang pernah Allah utus ke dunia. Salam kesehatan, salam keselamatan, salam kesejahteraan untuk seluruh umat manusia di dunia. Assalamualaikum. Kau pernah menjadi penyelamat hidupku yang gelap, tersapu rinduku walau sekejap.